Kita akan membuat alat DB monitoring yang bisa kita cek di web. Selain itu, kita membuat sensor berjalan sendiri tanpa microcontrol. Dalam video ini kita membahas di Arduino Uno dan ESP32S. Perkenalkan sensor suara KY037. Selamat datang kembali di Atmo Production dan perkenalkan nama saya Yogi Sinatra, dan video kali ini kita akan membahas sensor suara KY037 yang memiliki 4 buah pin. Jika kalian bisa lihat dulu pinnya, di sini memiliki 4 buah pin, yaitu pin analog, digital, dan VCC dan groundnya tentunya. Jadi apa fungsinya? Di satu board ini memiliki 2 buah pin analog dan 1 digital, dan kita bahas apa keperluan kalian apa perlu pin digital atau pin analog yang bisa kalian fleksibel dari file raw-nya. Kita contohnya seperti dB meter mungkin, atau kalian juga fokus hal sederhana seperti 10 dengan pin digital. Jadi kita akan membahas apa yang tepat untuk sistem kalian. Oh ya, video kali ini kita didukung oleh IO Power. Jika kalian tertarik mencari sensor seperti ini atau Arduino atau ESP atau komponen lainnya, bisa cek di deskripsi video ini untuk support kita juga tentunya. Lanjut aja ke videonya. Sebelum kita masuk menggunakan sensor ini ke sistem kita akan mengenal lebih dahulu sensor suara KY037. KY037 memiliki mic dan komparator, pin VCC, grounding, analog kosong yang bisa dibilang analog, dan pin digital dengan D0. Potensiometer mengatur ambang untuk digital output. PSU yang bisa diinput dari 3,3 volt DC sampai 5 volt DC. Pada video ini kita akan membahas paling basic. Sensor ini kita kendalikan dengan transistor, Arduino Uno untuk uji dasar dan kalibrasi, dan ESP3238 pin web server plus ADC 12 bit. KY037 pin digital output aktif berdasarkan potensio atau tripod yang warna biru ini, dan analog output proporsional intensitas tergantung pada giant dan supply. Komponen utama dalam proyek kali ini sensor suara KY037 dan transistor 2N2222. Arduino Uno dan ESP32S 38 pin. Kita mulai dengan transistor. Di percobaan ini kita manfaatkan transistor 2N2222 untuk mengendalikan pin digital output untuk on-off LED bahkan relay 5 volt DC. KY037 memiliki LM393. Mengeluarkan sinyal digital output on-off sesuai ambang potensiometer. Sinyal itu kita pakai untuk menyetir saklar daya transistor 2N2222 yang mengalirkan arus untuk LED bahkan relay. Kalian ikuti rangkaian ini. Pastikan pin base transistor diseri dengan resistor 1K. In relay atau inputan relay ke kolektor transistor. Emitter ke grounding PSU 5 volt DC. Hubungkan PSU, VCC, dan grounding ke sensor dan relaynya tentunya. Jika berhasil, maka sensor akan mengendalikan relay atau LED yang terhubung ke pin kolektor. Kalian bisa atur sensitivitas sensor di bagian potensio berwarna biru ini. Sangat sederhana. Dengan kesederhanaan ini membuat percobaan ini sangat mudah dipraktekkan. Tapi ini memiliki kekurangan. Jika kalian mengatur potensio kurang presisi, maka relay akan on-off secara cepat. Kalian harus setting sepresisi mungkin. Percobaan kedua, Arduino dan sensor suara KY037. Kita akan membaca pembacaan di serial monitor dan kalian bisa kalibrasi via serial monitor. Kita akan bahas dasar pembacaan dan rumus apa yang kita gunakan untuk merubah pembacaan sensor analog raw menjadi dB. Pin analog output itu beroffset sekitar VCC dibagi 2. Jadi kita ambil AC komponen simple dan midline-nya. Lalu hitung RMS pada jendela waktu, contohnya 100 sampai 200 sampel.
DB estimasi, gunakan kalibrasi relatif. Tetapkan DB referensi misalnya 60 dB, seperti di app SPL di HP. Dan VRMS referensi yang kita ukur saat itu. DB estimasi sama dengan DB referensi ditambah 20 kali log 10 buka kurung VRMS bagi VRMS referensi. Ini bukan SPL terstandar tapi konsisten untuk monitoring. Sekarang kalian ikuti rangkaian ini, pin digital output ke pin 2 Arduino, pin analog output ke pin analog Arduino, VCC sensor ke 5 volt Arduino, dan ground ke ground Arduino. Decode-nya sangat sederhana, pastikan pin sensor dihubungkan yang benar, seperti yang kita bahas di dalam rangkaian. Di sini kita atur V referensinya ke 5 karena kita hubungkan 5 volt DC ke Arduino. Untuk default dB kita setting 60 dB yang nantinya kita bisa kalibrasi di serial monitor. Kita simpan kalibrasi ke EEPROM Arduino Uno supaya kita setiap dihidupkan kembali sistem sudah terkalibrasi. Di bagian ini adalah hasil perintah kalibrasi bisa dengan ketik C dan dB-nya yang ditampilkan ke serial monitor. Kalian bisa upload ke Arduino. Tahap selanjutnya kalian bisa buka serial monitor di pojok kanan atas dan setting baud rate di 115200. Dan boom, hasil pembacaan sensor sudah terbaca di serial monitor. Dan untuk kalibrasi bisa diisi di kolom ini dengan cara ketik C dan referensi dB yang terbaca di alat dB tester di HP kalian. Di sini saya menggunakan app smartphone untuk tes dB. Kenapa saya gunakan teknik ini? Karena cara ini adalah cara paling basic dan handal menurut saya. Tentu saja, app ini dalam pembuatannya dari developer sudah dikalibrasi dengan alat tes dB meter yang sudah sesuai standar. Jadi kita tinggal ikuti acuan dari app ini. Jika mau lebih akurat lagi, kalian bisa gunakan alat dB tester yang handal tentunya. Percobaan selanjutnya baca level kebisingan ruangan langsung dari browser real-time. Di video ini kita pasang KY037 ke ESP32. Di sini kita bikinkan web UI sederhana untuk menampilkan VRMS dan DB real-time-nya. Dan kita kalibrasi pakai aplikasi DB tester di smartphone supaya skalanya masuk akal. Kita pakai ESP32 dev kit 38 pin yaitu ESP32S dan modul mic KY037. Pastikan VCC ke 3,3 volt DC, analog ke GPIO 034 dan digital output opsionalnya kalian bisa hubungkan ke GPIO 024. Ingat, GPIO 034 itu input only. KY037 menghasilkan sinyal analog. Kita sampling dengan ADC dari ESP32, lalu hitung VRMS dari komponen AC tujuannya untuk mengukur energi suara, bukan DC offsetnya untuk dapatkan estimasi dB-nya. Kita lakukan kalibrasi satu titik di momen yang sama. Ambil angka dari aplikasi DB tester di HP kalian, misalnya 50 dB sebagai dB referensi. Dan simpan VRMS referensi yang terbaca. Setelah itu dB diperkirakan pakai rumus seperti ini. dB sama dengan dB referensi ditambah 20 kali log 10 buka kurung VRMS bagi VRMS referensi. Untuk code-nya kalian ganti SSID dan password dengan WiFi di rumah kalian. Selanjutnya setting pin analog dan pin digital yang digunakan. Karena kita menggunakan 3,3 volt DC sebagai tegangan referensi, maka diisi dengan 3,3 volt DC. Kita juga input default dB-nya di 60 saja. Nah, bagian ini adalah rumus yang kita bahas tadi. Kita masukkan ke dalam code kita. Ini adalah HTML web yang kita buat untuk menampilkan data dari sensor dan button untuk kalibrasi. Dan kita masukkan serial monitor di bagian loop untuk menampilkan hasil pembacaan sensor. Indikator jika ada kalibrasi juga kita masukkan di serial monitor ini juga. Kalian bisa upload code ke ESP32, pilih ESP32 dev, pilih juga port yang terhubung.
Upload code dan buka serial monitor di pojok kanan atas. Catat IP yang muncul. IP-nya ini kalian bisa copy paste di browser kalian dari HP maupun PC kalian. Catatan tambahan di HP atau PC kalian harus sama satu jaringan dengan ESP32 kalian. Buka aplikasi DB Tester di HP kalian. Posisikan HP dekat mikrofon seperti di percobaan Arduino. Tunggu angka stabil, misalnya 50 dB. Di halaman web, klik kalibrasi, masukkan 50. ESP32 akan menyimpan dB referensi di 50 dan VRMS referensi sekarang. Setelah itu, angka dB di web mengikuti perubahan suara. Untuk tes pin digital, kalian bisa kalibrasi manual di trimpot ini, maka browser pin digital akan berubah sesuai kalian putar ke kanan atau ke kiri. Kita sudah berhasil menggunakan sensor suara KY037 di Arduino ESP32, bahkan kita membuat sistem tanpa microcontroller menggunakan transistor 2N2222. Mari kita ulas dari video ini. Analog output tegangan proporsional dengan intensitas suara, cocok untuk angka dB relatif, grafik, logging, ataupun kontrol adaptif. Digital output sinyalnya yaitu 01 tentunya, dari IC LM393 sesuai ambang potensiometer, cocok untuk buat alarm sederhana atau trigger tanpa hitung-hitungan seperti tadi. Gunakan analog output jika kalian butuh angka atau level, misalnya estimasi dB, grafik real time, data di dashboard web, kalian bisa gunakan analog output. Contoh penggunaan analog di sensor KY03, dB live di browser seperti yang kita buat tadi, logging kebisingan harian ke SD card atau Firebase. Mode senyap kalian bisa juga bikin jika dB di bawah 45 misalnya, maka akan sleep selama 10 menit. Bahkan kita bisa juga mengontrol relay ataupun DF player. Gunakan digital output jika kamu butuh on-off ketika bising melewati ambang, seperti alarm, relay, LED, kita gunakan digital output saja sudah cukup. Ingin tanpa microcontrol seperti Arduino ESP32, kalian bisa gunakan transistor seperti percobaan pertama. Saya akan kasih contoh penggunaan di dunia nyata digital output, contohnya kita gunakan relay on atau sirine saat tepuk tangan misalnya atau kebisingan, maka akan menghidupkan relay. Kalian bisa gunakan digital output dan disetting di trimpotnya. Contohnya lagi, trigger kamera, recorder atau suara yang muncul maka akan men-trigger kamera seperti itu. Saklar lampu studio dengan tepuk tangan, bisa gunakan sistem ini juga tentunya. Kesimpulannya, analog output untuk otak dan angka dB, grafik dan kontrol yang cerdas. Digital output untuk otot trigger on-off super cepat, kalian bisa gunakan digital output. Kalian juga bisa mengkombinasikan analog output dan digital output menjadi satu sistem. Kamu dapat sistem yang akurat, responsif, dan tahan noise. Kalian siap pakai ke Arduino dan ESP32 tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.